Era digital bukan lagi perkara masa depan, namun kini sudah menjadi realita bagi masyarakat dunia. Saat terjadi krisis global pandemi COVID-19 yang melumpuhkan hampir semua sektor, peran teknologi digital sangat penting. Keterbatasan ruang gerak selama pandemi mendorong masyarakat dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi digital. Kemajuan teknologi digital di Indonesia bisa terlihat dari menjamurnya perusahaan rintisan atau startup. Menurut laporan Startup Ranking, pada tahun 2022 Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 70 miliar dolar Amerika dan diperkirakan mampu mencapai 146 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Pemanfaatan teknologi digital berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berdampak secara signifikan membangun ekonomi rakyat. Bagaimana rakyat terlibat bersama menjadi bagian dari bisnis digital dan para pelaku usaha kecil mendapat manfaat dari teknologi digital. Peningkatan perekonomian rakyat menjadi faktor yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Halo saudara, saat ini dunia memasuki revolusi industri 4.0. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia memiliki potensi digital yang besar. Bahkan ada 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Dan pemanfaatan teknologi digital berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi digital yang berdampak secara signifikan membangun ekonomi rakyat. Bidang seni budaya, lalu pertanian, kerajinan, dan usaha yang didominasi rakyat kecil lainnya tentu perlu diperkuat dengan menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Dan agar tercipta cita-cita ekonomi Pancasila demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Friska Clarissa. Inilah Seminar Pancasila 2022 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Optimasi Perekonomian Rakyat. Boleh minta tepuk tangan yang meriah? Senang sekali bisa berada di UPN Veteran Jakarta. Selain Bapak dan Mbak Meisha di sini, ada yang bergabung secara daring dari Amerika Serikat. Sudah hadir ada ikon Pancasila sekaligus pendiri ITANI, Davin Sudirjo BA. Halo Davin. Hai, apa kabar? Halo semuanya, baik. Terima kasih juga Pak Basarah, terima kasih Pak Agus, terima kasih Mbak Meisha. Kita akan diskusi lebih banyak lagi soal pemanfaatan teknologi digital dalam optimasi perekonomian rakyat. Saya ke Pak Basarah terlebih dahulu. Pak Basarah, bagaimana menjelaskan ke kawan-kawan mahasiswa juga khususnya kenapa ideologi Pancasila ini jadi satu-satunya ideologi yang relevan, termasuk juga bagaimana kalau kita bicara soal perekonomian Pancasila membangun semangat juangnya di era digitalisasi seperti saat ini. Mbak Friska, tidak ada bangsa di dunia yang dapat menjadi bangsa yang besar ketika bangsa itu tidak memiliki falsafah bangsanya sendiri. Kita lihat Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan banyak bangsa-bangsa besar di dunia. Mereka dapat menjadi bangsa yang besar karena mereka memiliki dan berpedoman pada falsafah bangsanya sendiri. Saya kira demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar jika bangsa Indonesia berpegang teguh pada falsafah bangsanya sendiri. Dan Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa adalah ideologi bukan karangan para pendiri bangsa, bukan ciptaan para pendiri bangsa. Pernah Bung Karno sebagai seorang penggali Pancasila, pada saat dia diberikan gelar Dr. Honoris Causa oleh UGM di tahun 51, disebut sebagai pencipta Pancasila, Bung Karno menolak untuk dikatakan sebagai pencipta Pancasila. Kata Bung Karno, aku sekedar menggali nilai-nilai Pancasila. Kalau nilai-nilai Pancasila itu sudah hidup di dalam saripatinya budaya bangsa Indonesia.
Jadi kalau ditanyakan mengapa Pancasila relevan bagi bangsa Indonesia, karena memang jiwa bangsa Indonesia itu adalah Pancasila itu sendiri. Nah kalau dikaitkan dengan ekonomi, maka kalau kita sekalian melihat konstruksi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Kita perhatikan penyebutan sila kelima di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diawali dengan kalimat serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita yang kita sebut sebagai ideologi bangsa Indonesia, memang tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi dalam janji negara disebutkan bahwa pertama melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi baik pada janji maupun tujuan negara itu jelas termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah menurut saya itulah yang menjadi dasar, Friska, mengapa Pancasila senantiasa relevan bagi bangsa Indonesia. Karena itulah jiwa bangsa. Kalau kita ganti dengan ideologi yang lain, belum tentu sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Bicara soal perekonomian Pancasila, ekonomi Pancasila, Pak Agus, bagaimana peran UMKM khususnya untuk menghidupkan ekonomi Pancasila ini? Tujuan kita bernegara itu tentu adalah untuk mensejahterakan rakyat, dan dengan sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya kira itu harus diwujudkan. Nah, saat ini memang UMKM kita itu begitu banyak, ya, bisa meliputi hampir 64 juta orang, ya. Sehingga kalau untuk kita ingin supaya ini naik kelas, ya, supaya UMKM kita jangan dianggap grassroots terus, maka memang negara harus hadir. Negara harus membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada ekonomi kerakyatan. Negara harus hadir untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro ekonomi kerakyatan ini. Itu satu, ada kebijakan biasanya tentu harus ada payung undang-undang disusun oleh pemerintah bersama DPR. Lalu kemudian pemerintah tentu harus menggandeng swasta besar, BUMN, ya, untuk bersama-sama membangun suatu ekosistem. Jadi kalau kita membiarkan pelaku usaha UMKM itu sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, tidak masuk skala ekonomi, wah kasihan, tentu lama untuk bisa naik kelas. Salah satu caranya adalah usaha bersama. Ini juga prinsip dalam filsafat Pancasila, kita melakukan usaha bersama, usaha gotong royong, ya. Jadi kalau dalam prakteknya itu sederhananya kita mendorong mereka untuk satu wadah, satu klaster, satu kelompok usaha bersama, satu kelompok tani. Kemudian nanti usaha-usaha yang informal seperti ini tidak mungkin bisa maju, harus diformalkan. Oleh karena itu difasilitasi, dibentuk koperasi, ya. Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja boleh membentuk koperasi 9 orang, artinya sudah dimudahkan. Perizinannya dimudahkan melalui OSS. Juga kalau mau bikin PT, sudah boleh bikin PT individual 1 orang. Nah, jadi wadah-wadah dari informal menuju formalitas, dari sendiri-sendiri menjadi kumpulan usaha, dari usaha-usaha biasa konvensional menuju kepada usaha digital. Supaya pemasaran tidak hanya di lokal, tapi bisa juga menjangkau global. Tapi hati-hati kalau sudah digital e-commerce ini, jangan sampai produk asing masuk Indonesia. Itu juga mesti dijaga. Mbak Mesya ini kan pegiat ekonomi, ada UMKM juga, betul ya? Mbak Mesya bisa cerita pemanfaatan teknologi digital yang dialami Mbak Mesya itu gimana sih? Sebelumnya mungkin ada beberapa yang belum tahu nih kalau aku adalah pelaku UMKM. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana tahunya aku host, presenter dan lain sebagainya, tapi ternyata aku adalah pejuang UMKM juga. Kebetulan aku punya 2 produk kuliner. Ada rendang dan juga ada bakso, dan yang ketiga aku punya produk fashion juga, di mana 3-tiganya ini dari tahun 2008 itu basisnya adalah online. Oh, dari awal memang online. Dari awal adalah online. Kenapa online? Jujur waktu itu sesimpel berpikir karena nggak punya budget untuk sewa ruko. Nah kemudian waktu tahun 2008 itu marketplace belum semarak sekarang, Mbak.
Jadi saat itu basis bisnis aku benar-benar berupaya hanya lewat Facebook, hanya lewat sosial media, lewat BBM. Kalau ada yang pernah mengalami BlackBerry Messenger, itu aku blast di situ. Dan sampai akhirnya aku menyadari, wow ternyata saat itu public figure belum banyak yang UMKM atau berjualan, dan mereka belum ada yang sekarang semuanya udah pada bikin segala macam. Aku yang saat itu berjuang untuk bisa menembus pasar online ini tuh gimana sih, selain kita posting, tawarin lingkungan terdekat gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang kita harus bersyukur bahwa tahun 2022 ini kita sudah banyak sekali dibantu dengan kemajuan digital yang ada. Kita punya e-commerce banyak sekali. Kita punya banyak sekali peluang-peluang untuk kalau kita mau belajar tanpa perlu mengeluarkan budget, biaya, meng-hire orang digital marketing. Sebenarnya buat kita-kita ini, apalagi anak-anak milenial, kita sudah harus melek teknologi. Para pelaku UMKM ini, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di RT RW-nya mereka mulai berjualan, jangan sampai gaptek. Karena ini modal awal mereka untuk bisa memasarkan produk mereka yang sebenarnya benefitnya tuh banyak sekali. Mereka bisa nge-grab market se-Indonesia kalau mereka mau belajar. Jadi jangan berkecil hati untuk para pelaku UMKM di sini yang mungkin aduh saya gaptek apa segala macam, aduh saya nggak ngerti nanti balesinnya gimana. Ini harus gimana sih masuknya, teknisnya itu bisa dipelajarin. Asal mau ngulik, asal mau belajar tadi ya. Ngulik dan belajar gitu. Nah kalau di bidang pertanian, sektor pertanian saya tanyakan langsung ke Davin. Davin boleh diceritakan lagi kalau e-tani ini apa dan bagaimana bisa memanfaatkan e-tani ini untuk menggayat lebih banyak lagi pelaku usaha di tani atau para petani khususnya. Ya, thank you. Jadi e-tani itu apa? E-tani adalah sebuah startup yang saya bangun pada tahun 2016, waktu itu saya masih umur 16 tahun atau 15 tahun. Dan startup ini menghubungkan para petani kepada konsumen. Tapi konsumennya bukan end customer ya, jadi bisnis seperti supermarket. Jadi masalahnya pada mulanya saya menemukan bahwa petani di Indonesia itu bergantung kepada para tengkulak dan rantai pemasaran pertanian, produk pertanian di Indonesia itu sangat panjang. Jadi akhirnya petani itu hanya mendapatkan sekitar 20% dari yang apa yang kita bayar kalau kita membeli produk pertanian di supermarket. Jadi e-tani menghubungkan petani kepada supermarketnya secara langsung, jadi petani bisa mendapatkan para petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Pelaku UMKM ada Meisha, ada juga Davin, punya banyak cara untuk mengembangkan ekonomi digital ini. Berarti kalau kita bicara membangkitkan perekonomian Indonesia di tengah hantaman pandemi, bisa banget dong dengan transformasi digital? Sangat bisa. Di depan kita ada di podium ini kan ada dua contoh pelaku ekonomi oleh negara, Mas Agus dengan Kementerian UMKM dan Mbak Meisha dengan kulinernya, dengan prakarsa inisiatif masyarakat private begitu. Nah kalau antara rakyat dan negara berkolaborasi untuk apa? Melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia dari segala macam problem yang muncul baik dari dalam dan dari luar. Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh bangsa ini. Persoalannya adalah apakah para pemimpin bangsa kita dan juga stakeholder yang lain punya goodwill untuk bisa menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara ini, termasuk di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi di semua negara. Dan kalau sudah ada goodwill, apakah kemudian ada political will, ada kemauan politik? Kalau sudah ada kemauan politik, apakah ada political action? Nah, level politik action atau tindakan politik negara ini penting. Misalkan gini, sekarang era disrupsi ini tidak bisa dihindari. Seluruh masyarakat dunia menghadapi hal yang sama. Tapi kalau kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang ekonomi bagi rakyat banyak, tidak dilindungi negara, yang akhirnya adalah kapitalisme juga yang akan masuk. Oleh karena itu, pembuatan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang bagaimana hubungan antara pasar
kemudian pelaku dan negara itu diatur, itu penting Mbak Priska. Begitu kapitalisme yang menang, maka akhirnya ekonomi bangsa kita dikuasai kaum pemilik modal semata gitu. Nah sekali lagi ini pada level kehendak politik ya dan political action dari negara itu banyak, ada dari eksekutif, dari pemerintah, legislatif, terutama dalam pembuatan regulasi, itu juga penting untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia, terutama rakyat kebanyakan. Jangan sampai peluang baru untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih tangguh, yang berbasiskan pada usaha bersama, kata beliau, pada gotong royong, itu ternyata hanya lip service saja. Ketika negara tidak bisa hadir untuk melindungi kepentingan masyarakatnya secara luas. Nah, konkretnya secara regulasi maupun program untuk mendorong UMKM yang sudah dilakukan. Kalau dari pemerintah itu fasilitas untuk kemajuan digital itu kan 4. Yang pertama itu adalah kita tentu sudah ada regulasinya, tentu mendorong misalnya bagaimana sih sistem produksi bisa dilakukan secara digital. Ini sebetulnya teknologi terapan. Artinya kalau kita lihat misalnya di pertanian, ya saya kasih contoh konkret, misalnya kalau mau dilihat misalnya Koperasi Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung. Itu mereka bertaninya sudah mau nyiram, mau mupuk, semua udah pakai HP. Ya, karena diotomasi sehingga bisa digerakkan dengan HP. Oh ini mesti disiram, ini mesti pupuk, mesti pakai greenhouse ya. Jadi dengan sistem pertanian modern, dan itu bisa dilakukan ya dan diperbolehkan. Nah itu satu, karena kita bangunnya kan ekosistem nih. Satu di produksi, yang kedua di sektor pembiayaan. Sektor pembiayaan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koperasi mendorong ada fintech ya, pembiayaan secara elektronik, ada koperasi juga boleh pakai digital, tetapi harus diawasi nih, jangan sampai pinjol ilegal ya gitu. Karena selalu ada aja kejahatan-kejahatan ini kan ada. Itu misalnya dari sisi pembiayaan. Dari sisi pemasaran, kita dorong ada e-commerce. Tadi ya disampaikan oleh Mbak Mesya, banyak sekali e-commerce yang bisa dipilih. Ada e-tani yang juga mendorong langsung dari petani kepada bisnis to bisnis. Itu bagus sekali. Kemudian jadi udah ada SOP produksi, ada e-commerce, ada sistem pembiayaan, ada sistem pemasaran, itu semua bisa terwujud. Saya kira itu, dan yang tadi yang tantangannya adalah satu, tentu kualitasnya harus sama. Jadi kalau kualitasnya jelek, walaupun masuk e-commerce ya nggak akan bisa laku. Jadi di sini juga harus ada kemudahan-kemudahan di soal perizinan, proses kurasi ya. Contoh lain lagi adalah membuka pasar untuk UMKM itu, pemerintah mengalokasikan 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk juga sekolahan, rumah sakit dan sebagainya, KL ya, BUMN, BUMD, 40% pengadaan barang jasa itu harus memakai produk dalam negeri. Nah ini yang saya kira juga bagus sekali kalau tadi anak-anak muda semua dan kita-kita menggunakan produk dalam negeri. Harus ada kebanggaan menggunakan produk Indonesia. Jangan kita bangga menggunakan produk asing gitu. Nah, di e-commerce juga kami Kemenkop sudah berusaha dengan brand penyelenggara e-commerce besar untuk tidak memasukkan barang-barang impor, karena pada tahun 2019 misalnya contoh-contoh barang-barang impor masuk satuan ke Indonesia pajaknya cuma 40.000. Ya kan? Jadi produk kita kurang bersaing. Kemudian Departemen Keuangan aware, dinaikkan sekarang 75.000, sehingga menghambat. Jadi kita juga memberlakukan hambatan tarif ya, tarif barrier dalam mencegah barang-barang impor bisa masuk. Tapi pasti kan ada challenge-nya, ada tantangannya dalam memanfaatkan ekonomi digital. Kalau dari sisinya Mbak Mesya apa sih? Pertama itu mungkin banyak sekali kendala buat kita tuh bisa memaksimalkan digital marketing ini secara maksimal. Karena sebenarnya kita tuh bisa melakukan lebih dari hal cuma menitipkan produk kita di toko online seperti e-commerce. Tapi kita bisa melakukan yang lebih daripada itu, dan ternyata luas sekali loh. Ilmunya tuh luas sekali dan itu bisa kita terapkan untuk bisnis kita. Cuma kendalanya adalah punya nggak dana
untuk meng-hire orang expert. Nah makanya nih banyak sekali mahasiswa-mahasiswa UPN, mudah-mudahan mereka akan menjadi expert di bidang marketing digital gitu ya. Yang mana sekarang expert-expert ini yang mereka mampu menguasai IT gitu ya. Mereka mungkin aja nanti usaha saya, amin ya robbal alamin, saya punya app sendiri gitu ya. Amin. Supaya memudahkan orang-orang untuk bisa mendapatkan produk saya. Jadi mungkin nanti ke depannya dengan generasi-generasi selanjutnya ini yang mereka bisa membantu para pengusaha kecil atau UMKM ini untuk bisa bergerak lebih jauh lagi daripada hanya buka account di e-commerce doang. Itu sih kendalanya menurut aku. Kalau dari sisinya Davin kita tanya juga ya, gimana kalau di sektor pertanian menghubungkan petani misalnya dengan aplikasi berbasis digital ini dan pada praktiknya di lapangan untuk menghubungkan dengan pelaku usaha lainnya gimana sih, Davin? Challenge-nya ya. Jadi kalau dari sisinya saya sih ada dua ya challenge-nya. Yang pertama adalah education. Jadi para petani di Indonesia, kalau kalian semua tahu rata-rata umurnya kan sudah lebih dari setengah baya ya biasanya. Jadi untuk mereka bisa mengaccept dan belajar yang namanya teknologi itu lumayan sulit. Jadi yang kita lakukan adalah kita punya tim-tim di lapangan bukan untuk supervise sih, untuk menuntun para petani kita kalau mereka perlu tuntunan. Lalu yang tantangan kedua adalah karena petani itu sudah bergantung kepada tengkulak selama banyak sekali generasi. Jadinya para petani itu tidak punya visibilitas terhadap apa yang konsumen itu expect. Jadi mereka nggak tahu yang namanya market standard. Nah ini juga tim lapangan kita juga membantu para petani Itani untuk mengedukasi mereka bagaimana caranya menyortir, bagaimana caranya marking, bagaimana caranya memanen produk-produk pertanian mereka supaya kualitasnya terjamin. Oke, kita akan simpulkan diskusi ini. Saya mulai dulu dari masing-masing narasumber dari berbagai sisi. Kalau dari sisi pelaku usaha, bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini agar betul-betul optimal untuk menunjang usaha dan juga mendorong UMKM agar bisa berkembang, Mbak Meisha? Iya, yang itu dia, kita harus keep on update dengan semua perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai istilahnya anak muda sekarang tuh jangan sampai kudet ya. Iya. Atau kurang update gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi apapun usaha yang kita jalanin itu bisa relate dengan zaman sekarang dan kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan lebih optimal. Pelaku usaha lainnya, Davin, silakan Davin. Apa saranmu agar lebih bertumbuh lagi memanfaatkan teknologi digital? Kalau saran saya sih selalu belajar ya. Kalau saya setelah belajar di Amerika selama 4 tahun, salah satu moto yang profesor-profesor saya itu selalu sampaikan sebelum satu kelas itu berakhir adalah namanya stay curious. Jadi selalu bertanya-tanya. Selalu bertanya apakah saya bisa melakukan hal yang ini lebih baik daripada status quo-nya sekarang. Jadi kalau dengan curiosity ini, dengan rasa ingin tahu, kita bisa menemukan, bisa memanfaatkan teknologi sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya orang-orang pikir nggak bisa diselesaikan. Stay curious, selalu ingin tahu, selalu ingin memperbaiki lebih baik lagi dan juga belajar, banyak belajar begitu ya. Apalagi bicara soal memanfaatkan teknologi digital. Pak Agus, kalau dari sisi pemerintah gimana? Kalau dari pemerintah kita melihat bahwa Indonesia pada saat ini itu sesuai data BPS, ada generasi muda kita itu yang berusia 25 sampai 44 tahun itu mencapai 85,5 juta jiwa atau sepertiga dari penduduk Indonesia, 31,4%. Nah, saya kira pemuda seperti tadi disampaikan Bunda kan, Meisha, bahwa anak-anak muda itu sudah sangat dengan sendirinya teredukasi dan terbiasa dengan teknologi, terutama teknologi digital. Jadi
kepada kaum muda juga adik-adik mahasiswa, gunakanlah ini sesuatu yang luxurious. Zaman saya generasi kolonial dibanding Anda yang milenial ini. Jadilah anak-anak Indonesia itu jangan lagi menjadi konsumen. Kita harus menjadi bangsa yang inovator, ya, penuh inovasi, punya cita-cita besar. Jangan jadi bangsa yang materialistis, yang nggak perlu dibeli hanya untuk gaya-gayaan. Aduh, nggak usah lah. Jadilah orang-orang yang sederhana. Kita lebih bangga untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, memajukan saudara-saudara kita setanah air supaya lebih maju. Apa yang dilakukan Mbak Mesia, apa yang dilakukan Davin bisa menjadi contoh bahwa berani hidup mandiri menjadi pengusaha. Kalau seperti saya kerja di pemerintah, hanya sebagian kecil yang bisa. Sebagian besar masyarakat harus mau menjadi pengusaha. Level kewirausahaan kita sangat rendah. Kita harus naikkan level kewirausahaan kita. Kita sudah sangat tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa ASEAN. Jadilah pengusaha dan biarlah Universitas Veteran dengan pendidikan basis kuliah merdekanya bisa mendorong anak-anak muda dan mahasiswa menjadi wirausaha baru yang siap maju membawa Indonesia ke masa depan. Kemajuan teknologi itu juga ibarat pedang bermata dua. Jadi kita juga harus memperhatikan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang selain mendatangkan kemudahan kita untuk mendapatkan informasi, kemudahan anak-anak muda kita yang bisa berusaha, bisa berbisnis tanpa harus membuka toko seperti Mbak Messi ceritakan tadi. Tapi dari kemajuan teknologi itu juga jangan lupa ideologi-ideologi transnasional juga masuk membonceng kemajuan teknologi informasi itu. Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pernah merilis bahwa kelompok terorisme merekrut anak-anak muda. Nah, salah satu tools yang dipakai itu adalah media sosial. Juga kelompok liberalisme, memperdagangkan narkotika, ganja, obat-obatan, itu juga lewat media sosial. Nah, jadi yang paling penting selain memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemajuan bangsa dan kemajuan kita semua, pada warga negara Indonesia, jangan lupa karakter bangsa Indonesia juga harus diperkuat. Disitulah fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mengapa seminar pemanfaatkan teknologi informasi ini harus ditarik dalam satu tarikan nafas. Pancasila harus tetap melekat di dalam hati dan sunabari rakyat Indonesia agar kemajuan teknologi ini digunakan secara arif dan bijaksana untuk kemajuan bangsa dan menghindarkan segala kemudaratan yang mungkin datang untuk menghancurkan bangsa ini secara terstruktur, sistematis dan masif. Saya kira itu poin terakhir dari saya. Fondasinya itu, nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa itu yang harus kuat terlebih dahulu. Mari kita tarik benang merah dari diskusi kita hari ini. Ekonomi dunia terus bergerak, posisi kekuatan ekonomi terbesar dunia pun akan berubah. Saat ini saudara, Indonesia menduduki urutan ke-16 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, didukung dengan pertumbuhan yang produktif, sumber daya alam yang kaya dan juga populasi yang besar. Karena itu kalau kita catat bersama-sama, memanfaatkan sebesar-besarnya perkembangan teknologi digital juga harus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan tentunya mengembangkan ekonomi kerakyatan. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata di dunia, posisinya bahkan sejajar dengan negara-negara maju, dibuktikan dengan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang. Tahun ini kita tahu bersama menjadi presidensi pertemuan G20, KTT G20 atau negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar tahun 2022. Tapi jangan lupa yang paling penting seperti para narasumber tadi sampaikan, yang jadi fondasinya adalah kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saya Friska Clarissa undur diri, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada seminar Pancasila berikutnya. Salam Pancasila. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.